Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salwa Putri Tiara dengan NIM 111625046, ingin menjelaskan tentang sustainability living di kawasan pembuangan sampah di Bantar Gebang. Kita masuk di bagian refleksi awal dan seberapa berkelanjutan praktik hidup di area tempat tinggal saya dan sejauh mana kebiasaan masyarakat sudah mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan. Di lingkungan tempat tinggal saya, kesadaran terhadap hidup berkelanjutan masih rendah. Banyak warga yang belum terbiasa memilah sampah dan masih menggunakan plastik sekali pakai setiap harinya. Sampah rumah tangga biasanya langsung dibuang tanpa pemilahan, sehingga proses pengelolaannya belum efektif. Meski begitu, ada upaya positif seperti kerja bakti rutin, penanaman pohon, dan penggunaan barang bekas untuk pot tanaman. Melalui keterlibatan saya dalam kegiatan lingkungan, saya belajar bahwa keberlanjutan harus dimulai dari tindakan kecil seperti memilah sampah, membawa tas belanja sendiri, dan mengurangi plastik. Saya juga mulai mengajak keluarga serta tetangga untuk melakukan hal serupa. Pengalaman ini membuat saya sadar bahwa perubahan menuju gaya hidup berkelanjutan membutuhkan kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama, bukan hanya kebijakan pemerintah. Selanjutnya, saya melakukan pengamatan di Bantar Gebang dan ini hasil pengamatan saya serta beberapa dokumentasi yang ada. Di tempat pembuangan akhir atau TPA Bantar Gebang terlihat tumpukan sampah yang sangat besar. Dengan truk pengangkut datang silih berganti setiap saat. Bau menyengat dan pencemaran udara terasa jelas di sekitar lokasi. Sejumlah pemulung tampak memilah sampah untuk dijual kembali sehingga turut membantu proses daur ulang meskipun dalam kondisi yang kurang layak. Terdapat fasilitas pengelolaan gas metana dan air lindi, namun pengelolaan sampah masih belum optimal karena tidak dilakukan pemilahan sejak dari sumbernya. Secara keseluruhan, upaya keberlanjutan sudah mulai diterapkan, tetapi masih menghadapi berbagai kendala dan sosial. Kaitan temuan dari hasil observasi, pengelolaan sampah di Bantar Gebang masih jauh dari prinsip sustainability living. Proses yang dilakukan lebih berfokus pada pembuangan, bukan pengelolaan, karena sampah hanya dikumpulkan dan ditimbun tanpa pemilahan optimal. Secara ekonomi, masyarakat sekitar memang memperoleh penghasilan dari aktivitas pemilahan sampah. Tetapi, aspek lingkungan dan kesehatan masih terabaikan akibat sanitasi yang buruk dan potensi pencemaran yang tinggi. Tingkat ekoliterasi masyarakat juga masih rendah, karena sebagian besar sampah belum dipilah sejak dari rumah tangga. Dalam konteks pendidikan sepanjang hayat, pengelolaan sampah seharusnya menjadi proses belajar bersama yang melibatkan masyarakat, pemerintah, pelajar, dan dunia usaha. Edukasi lingkungan perlu diwujudkan melalui praktik nyata, bukan sekedar teori. Pendekatan kolaboratif seperti bank sampah, Eco School, dan Green Campus dapat menjadi contoh pengelolaan yang efektif sejak dari sumbernya. Prinsip pendidikan sepanjang hayat menuntut kita terus belajar dan beradaptasi terhadap tantangan ekologi, serta memahami bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama dan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Poin keempat adalah analisis, perma, dan gagasan aksi. Analisis dengan positive education atau PERMA terdiri dari positive emotion, yaitu beberapa pekerja merasa bangga dapat membantu mengurangi tumpukan sampah dan memperoleh penghasilan. Namun, kondisi kerja yang berat sering membuat mereka kehilangan semangat. Yang kedua ada engagement, yaitu warga sekitar cukup aktif dalam memilah dan menjual sampah, tetapi keterlibatan ini belum diorganisir secara formal oleh pemerintah atau lembaga lingkungan. Selanjutnya ada relationship, yaitu terlihat solidaritas sosial kuat antar pekerja dan keluarga pemulung. Mereka saling membantu dalam aktivitas pemilahan dan saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada meaning, yaitu bagi sebagian warga, kegiatan memulung memiliki makna sosial karena mereka merasa berperan dalam menjaga kebersihan kota, walau dalam kondisi yang terbatas. Selanjutnya ada accomplishment, yaitu upaya pengelolaan gas metana menjadi pencapaian positif karena membantu mengurangi emisi. Namun pencapaian ini masih perlu diperluas agar dampaknya lebih signifikan. Selanjutnya masuk ke ide atau gagasan aksi. Saya mengusulkan pembentukan kampung edukasi daur ulang Bantar Gebang, yaitu pusat pembelajaran berbasis komunitas yang menggabungkan edukasi lingkungan, pelatihan, keterampilan kreatif, dan pemberdayaan ekonomi. Kegiatan yang bisa dilakukan antara lain
Yang pertama ada pelatihan membuat produk kreatif dari limbah plastik dan kertas. Yang kedua ada program ekoliterasi bagi anak-anak sekolah di sekitar TPA. Yang ketiga ada pengenalan teknologi biokompas dan bank sampah digital. Yang keempat ada kolaborasi universitas, LSM dan warga untuk membuat inovasi pengelolaan limbah organik. Yang kelima, program ini meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus membangun budaya sustainability living di kawasan Bantar Gebang. Itu kelima. Dan yang terakhir kita masuk ke refleksi diri. Observasi di Bantar Gebang memberikan pengalaman berharga bagi saya. Melihat tumpukan sampah yang begitu besar membuat saya sadar betapa seriusnya masalah sampah di masyarakat. Saya belajar bahwa keberlanjutan tidak hanya bergantung pada teknologi atau kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran dan tindakan setiap individu. Sebelumnya, saya menganggap sampah hanya sesuatu yang harus dibuang. Namun, kini saya memahami bahwa sampah bisa menjadi sumber daya ekonomi jika dikelola dengan benar. Pengalaman ini mengubah cara pandang saya terhadap sustainability living dan mendorong saya untuk memulai memilah sampah, mengurangi plastik, serta mengajak orang lain menjaga kebersihan lingkungan. Bagi saya, kegiatan ini bukan sekedar tugas akademik, melainkan proses pembelajaran yang menumbuhkan empati dan tanggung jawab ekologis sebagai warga bumi.